Iya. Oh jamaah. Alhamdulillah. Traumaku sembuh karena ini. Itu tema kita pada pagi hari ini. Nah jangan lupa dicatat ya. Buat yang punya trauma-trauma gimana caranya bisa mengelola emosinya, dicatat dan tonton sampai habis. Yuk langsung aja kita mau nanya nih sama Mbak Indah. Mbak Indah. Iya Kak Caca. Banyak nih teman-teman kita, mungkin generasi milenial, generasi Gen Z gitu ya. Banyak yang ngerasa kadang-kadang tuh aku punya trauma karena dulu aku ada yang namanya child grooming yang tadi udah disampaikan ya kan. Nah apakah kalau misalkan ketika punya trauma itu masalahnya kita sebagai orang tua itu harus tahu dong apa yang dialami oleh anak. Tapi gimana caranya bisa mendekati anak kalau memang anak itu punya trauma dan memang udah nutup diri sama orang tuanya. Gimana cara ngedeketinnya? Silahkan. Oke, baik, makasih Kak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngebahas terkait trauma di anak, khususnya anak-anak yang pernah mengalami kondisi child grooming, satu hal yang perlu kita pahami bahwa orang tua itu adalah dunia aman dan dunia nyamannya anak. Jadi ketika anak pernah mendapatkan kondisi traumatis, khususnya child grooming dari orang dewasa ataupun orang tua, wajar akhirnya mereka kehilangan rasa aman dan nyamannya. Karena sosok yang tadinya dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai tempat mereka mengadu, tempat mereka belajar, tempat mereka berpulang, akhirnya jadinya hilang sosoknya. Maka dari itu sebagai orang tua dan juga orang dewasa di sekitar anak, kita harus bisa menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Gimana kalau anak ini sudah terlanjur mengalami trauma atau sempat terkena kondisi child grooming, bagaimana kita bisa menciptakan kembali ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah kita harus melihat dari sudut pandang anak dulu. Seringkali kita sebagai orang dewasa berpikir bahwa anak itu kan masih kecil, mereka nggak akan ngerti. Justru karena mereka masih kecil, mereka belajar dari lingkungan di sekitarnya. Mereka menangkap segala hal itu secara konkret. Bagi kita orang dewasa mungkin kita masih bisa melihat berbagai macam hal secara lebih umum, secara lebih luas. Tapi bagi anak kecil, apa yang mereka lihat putih ya itu putih bagi mereka. Apa yang mereka lihat hitam ya itu hitam bagi mereka. Sehingga sebagai orang dewasa ataupun orang tua kita harus menciptakan dulu ruang di mana anak merasa aman dan nyaman. Ketika anak sudah merasa aman dan nyaman, mudah bagi mereka untuk bisa kembali percaya pada orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Penting juga bagi kita untuk bisa mendengarkan dan melihat dari sudut pandang anak tanpa menghakimi ataupun menjudge mereka secara berlebihan. Karena balik lagi, anak hanya butuh didengarkan, anak hanya butuh dimengerti ataupun dipahami. Dunia kita orang dewasa itu berbeda dengan dunia anak-anak. Sehingga ketika kita berbicara dengan anak-anak, kita harus menempatkan diri untuk melihat dari sudut pandang mereka, untuk melihat dari dunia mereka sebagai anak-anak. Penting juga untuk kita bisa mendengarkan cerita mereka tanpa menjudge ataupun tanpa memberikan hukuman berlebihan, tapi kita tidak dulu mendengarkan sebenarnya yang anak-anak butuhkan dan harapkan apa. Sama seperti orang dewasa, kalau kita ceritakan kita pengen didengarkan ya, anak-anak juga ketika mereka bercerita mereka itu pengen didengarkan. Ketika kita sudah bisa memvalidasi emosi mereka, kita sudah bisa mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, maka kemudian mereka akan bisa percaya sama kita sebagai orang tua dan orang dewasa. Karena apa? Karena sudah tercipta ruang aman dan nyaman bagi mereka. Begitu. Gitu, tapi kenapa anak lebih sulit mengungkapkan ketika ia punya rasa traumanya? Kenapa dia susah buat ngomong sama orang tua? Ya karena sudah ada situasi di mana mereka ini merasa tidak aman dan tidak nyaman Kak Caca. Jadi mereka takut, makanya kenapa ketika mereka sudah mengalami kondisi trauma, kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa harus menciptakan dulu ruang aman dan nyamannya lagi. Supaya mereka bisa kembali percaya sama kita. Makanya kenapa kalau psikolog-psikolog itu ketemu sama kliennya cerita apapun, I'm not judging gitu ya. Betul, kita dengerin dulu. Saya tidak judging tidak memberikan mencap bahwa ya, kamu tuh salah ini salah enggak, walaupun memang sebenarnya salah. Tapi kayak oh gitu ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih Kak Caca. Mbak Indah, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah selanjutnya nih kita mau menyaksikan dulu nih ada video tayangan tentang luka hati dan trauma. Seperti apa ini dia?
Subhanallah, itu bener banget sih Ustadz. Banget. Itu bener banget. Sering banget Banget, kita kalau banget, ngobrol sama banget. orang tua, inget gak mah dulu gini-gini, inget gak pah gitu. Enggak gitu, buat kita ingat banget. Dulu kita pernah dimarahin, pernah ini, pernah itu tuh ingat Makanya banget. saya Masya Allah, ya Allah mudah-mudahan saya dijaga. Saya tidak pernah marah sama anak, tidak pernah mukul anak. Subhanallah. Nah, Ustadz berbicara tentang ingatan ya, menjadi korban kezoliman orang tua yang maaf, afwan kadang-kadang menjadi korban orang tuanya sendiri gitu ya. Kenapa Allah membiarkan ingatan buruk itu memang ada di kepala kita? Apakah itu menjadi salah satu tujuan ujian buat kita atau sebenarnya Allah punya maksud lain? Mohon tausiahnya. Bagus kata-kata dari Mbak Caca, apakah Allah punya maksud lain? Tepuk tangan dulu. Buat semuanya, sekali lagi diingetin tontonnya sampai kelar. Jangan pindah-pindah channel ya. Dan jangan lupa dicatat. Karena ternyata ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya, adanya trauma-trauma itu kok tidak bisa terlupa ya. Ada 5 catatan buat ini. Yang pertama sekali lagi, ini adalah merupakan ujian. 1, 2, 3. Ujian, Coba diulang ujian, sekali lagi. ujian. Mbak Indah, Iya Ustadz. makasih banyak udah datang. Terima kasih juga Ustadz. Banyak pembelajaran kita dapat. Ya Sesam. Masya Allah, tabarakallah. Gimana rasanya punya anak? Alhamdulillah. Jangan pernah marahin bahasa saya. Iya, jadi recall saat saya dulu waktu kecil gitu. Begitu, bagus. Iya. Mohon izin tanpa menggurui. Yang pertama, kalau kenapa Allah menyimpan memori itu kepada diri kita. Supaya satu, jadi ujian buat kita. Ujian itu mengangkat derajat. Ujian itu mendapatkan pahala. Ujian itu penggugur dosa. Makanya dari sinilah tidak mungkin orang bisa, dengerin. Tidak mungkin bisa orang naik kelas kalau tidak ikut ujian. Ikut ujian. Memangnya Bapak Ibu kesini dari jauh-jauh dari Palembang gak diuji? Ujian kan? Paling pertama alhamdulillah ujiannya udah lepas. Karena baju seragam sudah selesai. Yang kedua, ujian ada namanya peringatan. Keadaan manusia harus diingatkan supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Ingat ya, sesuatu yang buruk tersimpan supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Sebagai peringatan. Yang ketiga adalah pembelajaran. 1, 2, 3. Pembelajaran. Maka tidak akan mungkin orang pintar naik sepeda kalau tidak pernah jatuh. Oh, ada pengalaman. Ini kalau biasa kalau lagi sini. Itu jadi pembelajaran buat kita. Maka sekali lagi, ujian, teguran, pembelajaran. Akhirnya sebenarnya ini bagian daripada skenario Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Seorang anak mengeluh kepada orang tuanya, "Mbak, aku punya masalah." Tahu nggak orang tuamu lebih banyak masalahnya? Tapi dia tidak segitu-gitu amat. Aku luka. Padahal ibunya lebih banyak lukanya. Makanya dalam sholat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. Ulangi, hilangkan susahku dan dukaku. Susahnya di mana? Di Kepala. sini. Dukanya di mana? Di hati. Sakitnya tuh Di sini. Jamaah. Yeay. Terakhir, pendewasaan. Kalau tidak ada yang terma-terma seperti ini, tidak mungkin kita bisa dewasa. Jadi jadikan ini adalah bentuk pendewasaan. Ingat ya, pelajaran itu mahal loh. Betul, Pelajaran kehidupan. betul. Semakin dewasa orang semakin matang dia karena semakin banyak. Jangan mengharapkan pelaut ulung di laut yang tenang. Oh. Engkau akan mendapatkan pelaut ulung di laut yang deras. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, tapi pertanyaannya gimana kalau misalkan orang tuanya juga gak mau belajar? Orang tua tuh kadang-kadang afwan ya, mungkin ada yang kayak, ya kan aku orang tua jadi dia yang paling benar gitu. Gak mau belajar, gak mau memperbaiki diri gitu. Gini, orang tua itu berada pada posisi air terjun yang mengalir ke bawah. Sementara kita butuh pembelajaran dari beliau. Karena kita punya satu, karena kita dapat pahala besar dari orang tua yang tidak berpengalaman. Subhanallah, baik. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu.
Luar biasa. Nah, kayaknya ibu-ibu di studio nih pengen nanya lagi nih sama guru-guru kita. Langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu. Siapa yang mau nanya? Oke, yang deket Ustadz Syam dulu deh. Saya kasih kesempatan siapa ya kira-kira yang sebelah sini nih. Silakan Ibu. Yuk boleh turun pelan-pelan. Hati-hati Pelan-pelan, Bu. Bu. Saya takut. Takut jatuh. Silakan ngadep depan ya Bu. Menghadap ke depan, yes. Ibu siapa namanya? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sama siapa? Sama dokter Mbak Indah. Mbak Indah ya. Silakan, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Tati Hartati dari BKMT Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Baik. Ibu Tati mau nanya apa? Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ibu. Ya Mbak Indah, Ya. mau nanya ya, gimana agar trauma dikhianati itu tidak membuat kita berhenti jadi orang baik? Sedangkan banyak sekali korban pengkhianatan itu malah jadi jahat karena saking banyaknya dikecewain. Karena saking sakit hatinya Iya. ya Bu ya. Iya. Terus gimana cara agar menjaga hati kita agar tetap tulus? Masya Allah. Oke. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Mbak Indah. banyak. Baik, Ibu. terima kasih Ibu Tati. Silakan kembali ke tempat Assalamualaikum duduk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. wabarakatuh. Nah, gimana tuh tadi caranya ya supaya udah trauma tapi supaya nggak Nggak jadi jahat gitu ya betul, karena rasa sakit silakan. hatinya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Memang ketika kita disakiti, wajar sekali kalau kita merasa kecewa, kita merasa marah, kita merasa kok kayaknya dunia tidak adil gitu. Kok saya yang mendapatkan perlakuan seperti ini. Sehingga muncul rasa sakit hati, rasa dendam, rasa ingin membalas kepada orang lain atau paling simpel biasanya kalau saya saja merasakan ini masa orang lain tidak merasakan, masa cuman saya yang merasakan. Manusiawi ya, kita sebagai manusia punya banyak sekali keterbatasan. Tapi satu hal yang selalu saya ingat, saya pribadi ingat dan mudah-mudahan juga diingat oleh semua jamaah bahwa tidak ada satupun manusia yang dilahirkan jahat. Saya percaya Allah menciptakan kita semua itu dasarnya adalah orang baik. Dan ini juga sebenarnya sejalan ya dengan teori psikologi modern yang mengatakan bahwa setiap dari kita manusia itu terlahir bagai selembar kertas putih. Tidak ada di antara kita yang memang terlahir itu sudah dengan coretan-coretan buruk. Kita semua tuh terlahir sebagai lembar kertas putih, tinggal bagaimana kita dan lingkungan ataupun dunia yang memberikan warna pada lembaran kertas tersebut. Maka dari itu kalaupun kita sudah pernah mendapatkan kondisi trauma tertentu, kita merasa sakit hati, kita merasa kecewa. Percayalah bahwa satu orang yang pernah menyakiti kita bukan artinya seluruh dunia menyakiti kita. Tetaplah kita menjadi orang baik karena memang dasarnya kita baik. Bukan karena kita ingin diberikan pujian, ingin diberikan apresiasi. Atau misalnya oh saya jadi orang baik supaya orang lain juga baik sama kita. Itu Allahu alam ya, tergantung bagaimana orang merespon diri kita. Karena itu kan hal yang kita nggak bisa kontrol ya. Tapi yang kita bisa kontrol cuma diri kita sendiri. Karena ketika kita berbuat baik, percayalah bahwa buahnya itu akan didapatkan oleh diri kita sendiri. Baiknya kita itu bisa memberikan dampak baik pada orang lain, tapi yang terpenting baiknya kita itu berdampak baik terlebih besar pada diri kita sendiri. Jadi kalaupun kita pernah disakiti, jangan menjadikan itu alasan untuk kita justru berbuat jahat pada orang lain. Justru karena kita tahu gimana rasanya disakitin, gimana gak enaknya di posisi tersebut, maka jangan melakukan hal itu kepada orang lain. Itu catatan pentingnya. Dan ingat bahwa kita terlahir sebagai orang baik, maka sudah menjadi tugas kita untuk tetap jadi baik kepada siapapun. Terus memutus mata rantainya gimana jadi caranya? Nah, yang paling penting yang pertama tuh adalah berdamai Kak Caca. Ya, menerima. Dari tadi kan yang sudah kita bahas tuh terkait penerimaan, semuanya penerimaan. Bahwa ketika memang kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, terima bahwa oh memang ini hal yang tidak menyenangkan yang pernah saya dapatkan. Saya menerima bahwa saya pernah terluka. Saya menerima bahwa saya pernah Caranya kecewa. begitu ya. Betul. Baik, jangan Terima kelakaran kasih. kaciran. Terima kasih Mbak Indah, Terima kasih tepuk Kak tangan dulu dong Bu. Caca. Luar biasa. Yuk buat jamaah yang pengen nanya, angkat tangannya lagi Bu. Siapa yang mau nanya? Oke, sebelah sini lagi deh. Saya kasih kesempatan. Mana silahkan. Yuk, ayo Bu sini silahkan turun ke bawah. Hati-hati. Yes. Hati-hati Bu, yes.
Silakan, namanya siapa? Ibu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Riatin Oh, kenapa Bu Ustadz Riatin. Maulana? dari BKMT Kecamatan Gunung Sindur Bogor. Izin bertanya pada Ustadz Syam. Oh, mau Ustadz Syam, bukan Ustadz Maulana. Oke. Mangga. Silahkan. Ibu Riatin. Pak Ustadz, izin Siap. bertanya. Siap, Ibu. Dalam Islam, langkah pertama apa yang harus kita ambil ketika disakiti oleh seseorang yang akhirnya menimbulkan rasa trauma? Dan bagaimana cara menyembuhkan luka dari trauma yang dialami? Langkah pertama yang ibu harus ambil, ibu perbaiki jilbab dulu. Iya makanya itu kasihan. Silakan Ibu kembali ke tempat Lepas duduk Ibu. pentulnya. Silakan Ibu. Ya Allah. Kasihan Ibu. Terima kasih ya Bu Riatin. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Bu Ya. Riatin. Pertanyaannya udah cukup jelas ya Ustadz Syam. Silakan. Terima kasih Kak Caca, Mbak Indah, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para Gen Z, silahkan ditonton sampai selesai, mudah-mudahan ada berkahnya dan bikin kita istiqomah sampai husnul khotimah dan dicatat, mudah-mudahan jadi warisan terbaik untuk anak-anak kita nanti insya Allah. Langkah pertama dalam Islam mengenal ada 3 hal. Yang pertama mesti dengan ilmu akidah dulu, ilmu akidah. Kenapa akidah? Iman itu bisa menyembuhkan luka. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu tenang hatinya. Kenapa bisa tenang hatinya? Aduh, dia sakiti saya. Ini cuma dunia, paling hidup 60-70 tahun. Setelah itu ada yang lebih penting daripada itu. Iman itu subhanallah bikin hati tenang. Kenapa? Ya Allah, dia sakiti saya. Lalu Nabi bersabda, orang yang tersakiti diterima doanya. Maka berdoa aja sama Allah. Iman itu bikin hati menjadi lebih legowo. Kenapa? Ya Allah, Engkau maha melihat dia nyakitin saya. Berikan saya balasan terbaik atas apa yang dia lakukan kepada saya. Berarti harus ada iman. Kemudian apa lagi? Kalau dari sisi akidah, ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan kasih solusi dari setiap permasalahannya. Ini dari sisi akidah. Kemudian setelah itu apa lagi? Dari sisi ibadah. Subhanallah, salat itu membuat kita tenang. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah keburukan. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa itu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu membuat kita, melatih kita menahan diri. Sebenarnya saya mampu balas dia, tapi saya sedang puasa. Allahumma inni shaim. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Berarti ada sisi ibadahnya. Salat pun demikian. Kemudian apa lagi yang ketiga? Dari sisi akhlak, menyembuhkan dengan akhlak. Apa akhlak dalam Islam itu? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi prasangka. Apa akhlak dalam Islam itu? Kalau engkau diberikan keburukan, balas dia dengan keihsanan. Karena sesungguhnya engkau berbuat baik bukan untuk dilihat manusia, tapi engkau berbuat baik untuk dilihat Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak psikolog Islam namanya Avicenna atau Ibnu Sina itu pernah diundang untuk mengobati seorang pangeran. Pangeran ini kurus, tidak mau makan sehari-hari. Kata dia, saya tidak mau makan. Ditanya sama raja dan selir-selirnya, kenapa kau tak mau makan pangeran? Kata pangeran ini, saya ini adalah sapi, saya ingin dipotong. Saya ini adalah sapi, saya mau disembelih aja. Loh, ini orang kena mental banget ini. Lalu beliau mengatakan, saya tidak mau ketemu dokter siapapun kecuali dengan Ibnu Sina. Maka datanglah Ibnu Sina menemuinya, lalu dikatakan kepadanya, Ibnu Sina mau menemuimu. Senanglah pangeran, saya mau ketemu dengan Ibnu Sina. Dan sampaikan kepada Ibnu Sina, jangan sampai dia menghalangi keinginan saya untuk disembelih segera. Subhanallah, datang Ibnu Sina, datang membawa golok. Subhanallah, padahal dia adalah seorang psikolog yang akan mengobatinya. Sampai di situ, pangeran, kamu udah siap disembelih? Kata pangeran, saya sudah siap wahai Ibnu Sina. Kamu mau sembelih saya? Betapa senangnya sehari ini kamu mau menyembelih saya. Kata Ibnu Sina, tapi saya mau sembelih sapi yang gemuk. Kamu ini kurus. Kamu tuh tak mau makan. Gimana saya mau sembelih kamu? Kamu makan dulu deh sebulan lamanya. Setelah kau makan sebulan lamanya, baru saya datang kembali untuk menyembelihmu. Subhanallah. Sebulan setelah itu datang Ibnu Sina kepadanya. Dia sudah membaik. Dia sudah mau makan. Hari ini saya akan disembelih wahai Ibnu Sina. Kata pangeran itu. Kata Ibnu Sina, ya hari ini. Tapi izinkan saya memeriksamu dulu. Dipegang nadinya lalu disebutkan nama-nama kota. Kota ini, kota ini, kota ini. Ada satu kota yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sina yang membuatnya berdebar sekali kencang nadinya.
Ternyata di kota tersebut ada seorang wanita yang dia cintai. Tapi tidak berani dia ungkapkan karena wanita ini hanyalah seorang rakyat jelata dan dia adalah seorang pangeran. Subhanallah. Maka dari kisah ini kita mengambil pelajaran apa? Kita seorang muslim tidak ditutup untuk berbicara kepada seorang psikolog. Tidak ditutup untuk berbicara kepada seorang psikiater. Jangan dikit-dikit, kenapa anakku ini ya harus diruqyah? Anakku ini ya diruqyah. Apa ini ya? Diruqyah. Ruqyah terbaik. Tapi jangan menghalangi kita untuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau sakit medis ya minum obat. Kalau sakit mental ya datang ke psikolog. Kalau tidak mempan psikolog datang ke psikiater. Jangan dikit-dikit, oh ini bawa ke orang pinter harus diruqyah. Ini segala macam. Kadangkala kita menutup diri daripada bertanya kepada ahlinya. Padahal ahli tersebut adalah perintah Al-Quran. Fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kepada ahlinya, ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tiada pengetahuan di dalamnya. Maka 4 langkah inilah yang di dalam Islam yang ditanamkan. Yang pertama, perkuat akidah, percaya bahwa dunia ini sementara, akan ada akhirat dan akan ada hari pembalasan. Yang kedua, perkuat dari sisi ibadahnya, karena tak ada satupun ibadah yang tidak punya manfaat bagi manusia. Yang ketiga, perkuat sisi akhlaknya. Kalau akhlak udah kuat, insya Allah tidak akan pernah menaruh dendam sampai trauma. Dan yang keempat, datangi ahlinya, karena kita diperintahkan sebagai seorang muslim mendatangi ahli jikalau kita tiada pengetahuan di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Akidah, ibadah, akhlak, baru datang ke ahli. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Karena memang sebenarnya ilmunya itu memang bersumber dari Al-Quran. Betul, Ya kan? datang ke ahli pun, ahli akan menyarankan yang ketiga tadi. Iya betul ya, tapi memang fokus-fokusnya, expertise-nya itu dilihat dari ilmu yang lain. Masya Allah. Baik, jazakallah khair. Sama-sama, Kak Terima Caca. kasih Ustaz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Oke, nah kita mau curhat dulu atau mau apa dulu nih kira-kira? Oke, karena ini untuk mempererat persatuan kita saksikan dulu yuk. Dan nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, silakan. Kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Di sebelah saya udah ada Ibu siapa namanya? Ibu Hajah Aslamia Aslamia. Ibu Islamiah mau curhat tentang apa? tentang orang tua Oh saya. silahkan, curhatnya apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Aslamia dari Majelis Taklim BKMT Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Palembang, Sumatera Selatan. Tangan dong. Silakan Bu. Begini Ustadz, saya mau curhat. Saya mempunyai orang tua yang sudah sepuh. Nah, tempat tinggalnya itu berbeda. Orang tua saya tinggal di Kota Palembang, sedangkan saya di Desa Gaung Telang, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Orang tua saya itu tidak mau tinggal dengan saya. Kenapa Bu? Ya, dia mau tinggal di rumahnya sendiri. Saya itu khawatir kesehatannya, keadaannya bagaimana. Maksud saya, ya sudah sepuh, saya itu ingin mengurus gitu ya. Tapi kayaknya dia lebih ingin tinggal di rumahnya sendiri. Maaf, Ibu suaminya masih ada? Masih ada itu suami saya. Iya. Jadi gimana solusinya gitu ya? Iya. Baik, Ustaz Maulana silakan. Solusinya. Mohon maaf, tanpa menggurui hanya mengingatkan, semua orang tua lebih senang tinggal di rumahnya sendiri. Betul tidak? Betul. Karena kapan orang tua tinggal sama anaknya, satu, takut merepotkan anak, takut jadi beban, dan seindah-indahnya, sebagus-bagusnya rumah anak, maaf, masih lebih bagus rumah sendiri. Kenapa? Kalau tinggal di rumah anak namanya numpang. Takut makan hati. Iya. Jadi ibu jangan marah. Saya mau nanya, mau nggak ibu pindah ke rumah anaknya ibu? Mau? Nggak mau juga kan? Gitu perasaan. Karena masih. Iya, saya mau nanya, mau nggak ibu tinggal di rumah anaknya ibu? Iya. Nggak iya. mau kan? Iya. Begitulah perasaan ibunya ibu nggak mau tinggal di rumah ibu, karena selain tidak mau merepotkan, dia merasa lebih nyaman di rumah sendiri. Ya, tapi dia tidak ada
orang lagi, orang tua bapak saya sudah tidak ada lagi. Iya, Jadi makanya sendirian cari aja. Orang, cari orang untuk ngurusin orang tuanya ibu. Ya Bu ya? Baik. Iya. Bu Indah, Mbak Indah kalau dari sisi psikologi tuh kenapa ya seperti ini ya? Iya, jadi saya setuju sama yang dibilang Ustadz bahwa setiap manusia itu kan punya otonominya sendiri, punya kemandiriannya sendiri ya Ibu. Walaupun kadang saya sih apresiasi ya Ibu, Masya Allah punya perhatian yang luar biasa terhadap orang tua. Takut orang tuanya kenapa-kenapa, tapi di satu sisi memang kalau kita bicara manusia, individu ya, setiap dari kita kan punya kemandiriannya masing-masing. Walaupun mungkin kita sebagai anak ngelihatnya, aduh udah sepuh, kasihan sendiri. Tapi orang tua kita, mereka merasa mereka masih sanggup sendiri. Jadi nggak apa-apa, biarkan atau berikan kebebasan untuk orang tua kita memilih, tapi di satu sisi kita bisa kontrol kondisinya seperti apa. Atau tadi gitu ya, kita bisa cari orang yang bisa bantu untuk menjaga ibu di sana gitu. Jadi setiap orang memang punya otonominya Otonomi, sendiri. betul, Kak Caca. Kayak bupati sama wali kota punya otonominya sendiri ya, punya daerahnya sendiri ya. Ustadz Syam gimana? Ustadz Syam kan orang tuanya juga di Makassar. Orang tua juga di Ustadz sini. Nah itu Makassar. gimana sih nih Ustadz nih? Solusinya apa nih? Jembatannya apa dong enaknya? Jadi ada satu hadis Nabi SAW, siapa yang sudah berniat kebaikan itu sudah dapat pahala walaupun terhalang untuk membuat kebaikan tersebut. Ibu ini kan pengen banget nih jadi anak berbakti, subhanallah. Jadi udah ada niat tapi ternyata terhalang karena emaknya yang tidak mau. Tapi niat itu Bu harus ditunjukkan. Badan tidak bisa, maka uang yang sampai sana. Ya, itu terus. Jadi, jadi walaupun badan kita tidak bisa, uang kita yang nyampe Iya, sana, perhatian kita yang nyampe sana. Bahkan Ibu kalau bisa sering berkunjung ke sana. Saya alhamdulillah dikasih Allah rezeki, masih punya kedua orang tua. Jadi karena orang tua saya tidak mau ke sini, tidak mau ke sini, tidak mau ke sini, jadi kami yang selalu datang ke sana. Alhamdulillah. Walaupun tiket Jakarta Makassar mahal banget ya. Tidak ada harganya kalau untuk Ih luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong. Kebetulan ibu ini punya 3 cincin. Heeh. Oh. Bisa lah 1 cincin ke emaknya ya. Oh gitu, baiklah udah cukup Ibu. Terima kasih Ustaz. Udah, insya Allah Ibu bahagia ya, Amin. senang-senang, Iya. sedih boleh, tapi insya Allah silaturahminya tetap terjaga. Baik kalau gitu jamaah Islam itu habis ini kita masih akan lanjut belajar tentang traumaku sembuh karena ini. Karena apa ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah jamaah. Yeay.